Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Soma TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan insya Allah kabar kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap limpahkan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pemirsa Soma TV, kembali lagi di program kesayangan kita pada malam hari ini, yaitu program Damai Baru, Dialog Muda Islam Baik dan Perlu, untuk edisi malam hari ini. Dan seperti biasa kita ditemani oleh narasumber kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di malam ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pemirsa Soma TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini tema kita begitu menarik. Ini merupakan lanjutan dari apa yang telah kita mulai di episode sebelumnya, di mana pada episode sebelumnya kita membahas tentang ta'aruf versus pacaran. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang karena aku memilih dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lanjutan karena untuk edisi sebelumnya kita telah menjelaskan, Ustaz kita telah menjelaskan tentang bagaimana ta'aruf yang sebenarnya dan memilih untuk ta'aruf daripada pacaran. Dan malam hari ini kita akan mengetahui tentang kriteria dari pasangan kita, bagaimana cara memilihnya, apa-apa saja yang perlu kita persiapkan, dan insya Allah itu akan dibahas oleh Ustaz kita. Insya Allah, ya. Iya. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi silahkan di 0823 9311 1123. Dan baik, mari kita bersiap mendengarkan pernyataan Ustaz di malam hari ini. Aku memilih dia karena Allah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa umat TV rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, kesehatan, kekuatan serta kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih curahkan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini tanpa terasa kita dapat berjumpa kembali di stasiun kesayangan kita umat TV, di rubrik acara Damai Baru, Dialog Muda Islam Baik dan Perlu. Mudah-mudahan materi-materi yang kita ketengahkan selalu bermanfaat untuk kita sekalian dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang mulia, tema kita pada malam hari ini adalah tentang kupilih dia karena Allah. Jamaah sekalian yang mulia, sungguh hampir-hampir saja kita ini tergelincir untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelamatkan kita, tidak memberikan kita pedoman, tidak memberikan kita arah, maka boleh jadi kita semuanya bisa tergelincir ke dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, disebabkan karena hawa nafsu yang boleh jadi kita perturutkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zuina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia kesenangan kepada apa-apa yang diingininya, termasuk kesenangan kepada wanita-wanita. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kita jalan untuk memberikan kita syariat menyangkut tentang menikah, maka boleh jadi banyak di antara kita yang akan tergelincir, yang akan mengikuti hawa nafsunya. Suka kepada lawan jenis adalah merupakan sunnatullah, tetapi manakala itu diperturutkan, itu hanya diikuti sesuai dengan hawa nafsu saja, maka manusia akan tergelincir kepada kesalahan dan kesesatan.
Maka dengan menikah jamaah sekalian, hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu akan berubah menjadi halal. Walhamdulillah. Jamaah sekalian yang mulia, Islam ini adalah merupakan agama yang sempurna, yang telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, semuanya diatur dalam ajaran agama kita. Jangankan hal-hal yang kecil, misalnya menyangkut tentang istinja, bersuci dari buang hajat, tetapi sampai kepada hal-hal yang lebih besar lagi daripada itu, semuanya telah diatur di dalam ajaran agama kita. Termasuk jamaah sekalian yang mulia, dalam memilih pasangan hidup, itu juga telah diatur dalam ajaran agama kita. Banyak di kalangan kita para remaja, para pemuda yang terkadang bingung dalam memilih pasangan hidup. Karena begitu bingungnya, akhirnya mereka melakukan aktivitas pacaran untuk mendapatkan katanya pasangan yang ideal, pasangan yang sesuai. Pada saat kita bertanya atau kita sering mendapatkan jawaban-jawaban, apa kriteria pasangan hidupmu? Apa kriteria suamimu atau istrimu nanti? Rata-rata menjawab dengan kebingungan, bahkan menjawab sesuai dengan hawa nafsunya. Ada yang menjawab karena fisiknya, misalnya saya inginkan nanti istri saya yang giginya rata, ya, atau yang wajahnya cantik, atau yang perempuan ingin mendapatkan seorang suami yang bertanggung jawab, yang kaya raya, yang mapan, segalanya serba ada gitu, dan lain-lain sebagainya jamaah sekalian yang mulia. Padahal kalau kita ingin menengok syariat ajaran agama kita, justru kriteria pilihan yang terbaik itu sudah diajarkan kepada kita, sudah diberikan kepada kita, sehingga manakala kita sesuaikan kriteria yang kita inginkan sesuai dengan kriteria yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka justru itulah yang akan mengarahkan kita kepada kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan hidup di dunia, bahkan nanti kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah yang disebutkan jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa dengan pasangan hidup kita yang disebutkan di dalam ayat mawaddah warahmah. Akan muncul yang namanya rasa kasih dan rasa sayang, tapi sebelumnya itu akan diberikan prolog yang bernama as-sakinah, ketenangan di dalam hidup. Jamaah sekalian yang mulia, agar supaya kita tidak salah pilih ya, pasangan. Sebab salah memilih, katanya ya, salah memilih tukang cukur, menyesalnya 1 hari. Salah memilih penjahit baju, menyesalnya mungkin sepekan. Tetapi salah memilih pasangan hidup, bisa menyesalnya seumur hidup jamaah sekalian. Bahkan boleh jadi menyesalnya sampai di negeri akhirat kelak, karena salah memilih pasangan hidup. Oleh karenanya jamaah sekalian yang mulia, kita mencoba untuk membuka wawasan kita. Bagaimana sebenarnya kriteria dalam memilih pasangan hidup itu, sehingga kita tidak salah pilih, tidak menyesal nantinya di saat kita memilih dia sebagai pasangan hidup kita. Kupilih dia karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita ingin menyebutkan bagaimana kriteria itu. Nah, untuk laki-laki, kriteria calon istri kita, siapakah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kriteria istri idaman itu? Kriteria istri yang akan menjadi pendamping hidup kita. Yang pertama adalah, marilah kita memilih calon istri kita itu, memilih pasangan hidup kita itu yang memiliki agama dan akhlak yang mulia. Ini yang pertama dulu, agama. Makanya disebutkan hendaknya kita memilih memang yang seiman, yang seagama. Dan bukan hanya seagama saja,
tetapi juga akhlaknya yang bagus. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, "Tunkahul mar'atu li arba'ah, limalika, wal hasabika, wa jamalika, walidinika. Fasfar bisatidin taribat yadak." Wanita itu dinikahi, kata Rasulullah, karena 4 perkara. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. Bayangkan ini hadis Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan kalau kita ingin termasuk laki-laki yang beruntung, maka nikahilah wanita itu karena 4 hal. Karena keturunannya, hartanya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tetapi kalau kita ingin termasuk laki-laki yang sangat beruntung dalam hidup, maka pilihlah agamanya. Dan memang demikianlah yang namanya tabiat laki-laki. Dia senang dengan wajah yang cantik. Dia senang dengan harta yang banyak. Dia senang dengan keturunan yang bagus. Dan dia senang juga dengan agamanya. Tetapi kalau tidak bisa berkumpul keempat-empatnya, maka yang disebutkan oleh Rasulullah adalah pilihlah agamanya. Karena itu yang akan menenteramkan hidup kita. Dan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kecantikan itu bisa luntur. Kekayaan itu bisa musnah. Keturunan itu bisa mungkin tercemar. Tetapi yang namanya agama, agama yang baik, jamaah sekalian yang mulia, justru wanita itu akan semakin cantik, akan semakin mempesona dengan agama, ajaran agama yang dia pakai dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah yang membuat manusia itu beruntung. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna." Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum dia itu beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu jauh lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Jadi walaupun kita takjub dengan wanita-wanita kafir, dengan kecantikannya, dengan popularitasnya, namun dia kafir, musyrik, jamaah sekalian, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak layak untuk jadikan seorang istri. Justru dalam ayat ini disebutkan wanita budak yang mukmin itu jauh lebih baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat." Wanita-wanita yang keji hanya cocok untuk laki-laki yang keji. Demikian pula laki-laki yang keji hanya untuk wanita-wanita yang keji. Tetapi wanita-wanita yang thayyib, wanita-wanita yang beriman, wanita-wanita yang tinggi harkat dan martabat serta kedudukannya, maka itu hanya cocok untuk laki-laki juga yang beriman. Demikian pula laki-laki yang beriman untuk perempuan-perempuan yang beriman. Maka jangan salah pilih. Pilihlah karena agamanya. Jamaah sekalian yang mulia. Kemudian yang kedua, hendaknya wanita yang dipilih untuk menjadi pendamping pasangan hidup kita adalah wanita-wanita yang solehah. Kenapa? Karena wanita yang solehah yang mendapatkan garansi langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mata, wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah." Dunia ini adalah perhiasan, dan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Jamaah sekalian yang mulia, jadi ini garansi langsung dari Rasulullah bahwa wanita solehah adalah seindah-indah perhiasan dunia. Siapa sih yang tidak suka dengan perhiasan? Siapa sih yang tidak suka dengan kemewahan? Maka seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Bagaimana tanda-tanda wanita yang solehah? Di antaranya adalah wanita-wanita yang tidak melihat, tidak mendengar, atau tidak mengatakan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang tidak keluar berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Atau wanita-wanita yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Ia bagaikan bidadari yang dipingit. Ia bagaikan bunga mawar, jamaah sekalian, yang begitu indah, yang begitu menawan, tetapi di samping kiri kanannya
begitu banyak duri. Duri-duri itulah yang senantiasa menjaga keindahan bunga mawar tersebut. Sehingga bunga itu, sang bidadari tersebut, tidak pernah disentuh kecuali yang sah saja untuknya. Jamaah sekalian yang mulia, tidak sembarang orang yang datang untuk menjamahnya. Tidak sembarang orang yang datang untuk mengambil atau memetiknya. Ia bak perhiasan yang tiada tara keindahannya. Oleh karenanya, jadilah wanita yang soleh. Jadi kalau ada perempuan-perempuan hari ini, kerjanya jalan, kalau malam Ahad, malam Minggu itu dugem. Ya, dunia gemerlap. Yang datang ke naik-naik klub, jangan harap Anda akan mendapatkan laki-laki yang soleh. Apalagi kalau laki-laki tersebut, mereka mempelajari ajaran agama. Dan mereka tahu bagaimana Rasulullah dan ayat-ayat Allah menerangkan kepadanya tentang kriteria istri-istri idaman. Kriteria wanita idaman yang hanya layak untuk dijadikan sebagai seorang istri. Maka Anda tidak akan pernah mendapatkan itu. Ini juga peringatanlah untuk ayah, untuk ibu, untuk orang tua yang memiliki anak gadis. Jagalah dengan baik anak-anak kita. Jaga dengan baik anak kita. Harkat dan martabatnya dijaga. Telinganya, pendengarannya, matanya, kakinya, tangannya, dan seterusnya. Maka kita akan termasuk orang tua yang berbahagia. Sebab akan mendapatkan menantu-menantu yang soleh. Jadi jamaah sekalian yang mulia. Jadi itu yang kedua. Wanita yang solehah. Bahkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, wanita manakah yang paling baik? Wanita manakah yang paling baik? Mungkin ada yang mengatakan wanita yang paling baik itu ratu kecantikan yang menang kontes kecantikan internasional atau nasional misalnya. Bukan itu jamaah sekalian. Siapakah wanita yang paling baik itu? Beliau ditanya oleh seorang sahabat. Maka beliau pun menjawab, wanita yang baik adalah wanita yang menyenangkan bila suaminya melihatnya. Jadi itu. Jadi suaminya melihatnya menyenangkan. Yang mentaatinya ketika ia memerintahnya. Dan tidak menyalahinya dalam urusan dirinya. Dan juga tidak menyalahi dalam urusan harta suaminya. Dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Itulah wanita-wanita yang baik. Yang paling baik dalam pandangan Rasulullah. Dan itu pula lah yang dituntunkan untuk kita. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian adalah yang penyayang. Ini wanita yang penyayang. Al-wadud dan subur. Al-walud. Tazawwajul wadud al-walud. Fa inni mukasirum bikum. Kata Rasulullah, nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak. Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian sebagai umatku, kata Rasulullah. Jadi nikahi yang penyayang, juga subur, tidak mandul. Karena tujuan kita juga menikah adalah untuk melahirkan keturunan-keturunan yang akan melanjutkan amal pahala daripada orang tuanya. Investasi yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya adalah utamakan gadis. Nah, ini juga yang penting. Utamakan gadis atau perawat dan mendahulukan ya yang jauh daripada keluarga yang dekat. Diriwayatkan juga ya, Jabir radhiyallahu anhu itu mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jabir. Rasulullah bertanya kepada Jabir, "Apakah kamu sudah menikah?" Maka Jabir pun menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia perawan atau janda?" Maka Jabir pun menjawab, "Janda ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun bersabda, "Mengapa kamu tidak menikahi gadis di mana engkau bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain denganmu?" Jadi memang yang diutamakan adalah gadis, bukan janda. Jadi tidak usahlah kita mengambil itu ya. Seperti misalnya sopir truk itu biasanya dibawa bemper bannya itu ada tertulis itu ya. Kutunggu jandamu, ya tidak perlulah. Kita utamakan adalah yang gadis. Baik. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyebutkan, "Alaikum bil abkar." Hendaklah kalian memilih gadis-gadis karena mereka lebih segar, lebih manis mulutnya, lebih banyak anaknya dan lebih rela terhadap pemberian yang sedikit. Itu lebih mengutamakan yang gadis. Tapi bagaimana dengan janda misalnya?
sebenarnya anjuran untuk menikahi gadis itu bukanlah penyebab untuk tidak menikahi janda. Bukan larangan untuk menikahi janda, tidak. Cuman anjuran saja. Tapi kalau kita mendapatkan juga janda, walhamdulillah. Ya, jamaah sekalian yang mulia. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah berjiwa amanah, membawa daya tarik, dan mampu menjaga kehormatannya. Dan yang terakhir adalah hindari wanita yang berperangai buruk, suka berkata-kata kotor atau keji, dan tidak mampu menjaga kehormatan dirinya. Ini wanita yang sungguh sangat direkomendasikan untuk hati-hati memilih dia sebagai calon istri atau pendamping hidup. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan, jamaah sekalian yang mulia, termasuk kesengsaraan seorang suami adalah, atau kesengsaraan seorang laki-laki adalah, manakala ia mendapatkan seorang istri, apabila ia memandangnya, engkau merasa enggan kepadanya. Lalu ia selalu mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar di hadapanmu. Lalu ia, jika engkau pergi daripadanya, engkau tidak merasa aman dari hartamu dan harga diri daripada istrimu. Ini termasuk jamaah sekalian kesengsaraan seorang suami. Jadi kalau ada seorang suami yang mendapatkan istri macam begini, sengsara hidupnya. Walaupun dia cantik, walaupun dia kaya raya, walaupun keturunannya bagus. Tetapi kalau dilihat sungguh kita enggan. Kenapa? Karena mukanya selalu cemberut. Ya, kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu kata-kata kasar, kata-kata kotor yang tidak enak didengarkan oleh telinga. Jangankan kita, anak kita saya juga tidak senang mendengarkannya. Dan kalau kita tinggalkan dia, kita tidak aman dari apanya? Dari harta kita dan harga dirinya. Bayangkan kalau ada suami meninggalkan istrinya pergi kantor, kemudian mengatakan, aduh bagaimana istriku di belakang. Jangan sampai televisi dijual lagi untuk bayar arisan lagi. Jangan sampai istri saya buka Facebook atau Twitter bertemu lagi dengan cinta lamanya. Jangan sampai mereka baku telepon atau apa. Kesian ini suami-suami macam demikian. Maka dia sengsara jamaah sekalian yang mulia. Jadi ini kriteria untuk laki-laki memilih pasangan hidup wanita atau menjadikan dia sebagai istri yang menjadi pendamping hidupnya. Jamaah sekalian yang mulia, mungkin inilah yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Masih ada sebenarnya yang kedua. Untuk ini kan tidak adil rasanya. Bagaimana dengan wanita? Bagaimana dengan wanita yang ingin memilih seorang suami? Apakah kriteria suami atau calon suami yang sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin pembahasan ini kita akan sampaikan pada bahagian berikutnya. Baik. Dari pembahasan kita. Masya Allah, pemirsa Sama TV, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi tentang kriteria bagi kita laki-laki untuk memilih calon istri kita. Nah, ini sudah ada yang berpartisipasi Ustaz di malam hari ini lewat SMS dan silakan. Akan kita tanyakan dulu. Namun insya sebentar kalau sudah rehat baru kita bisa jawab. Baik, silakan. Baik. Dari Yuni di Jawa Tengah, di Jateng. Iya. Bagaimana jika kita merasa bahwa pilihan kita untuk tidak pacaran itu justru mempersulit kita menemukan jodoh, Ustaz? Oh iya. Baik. Ini mungkin yang kita jawab sebentar. Baik, insyaallah. Jika ikan ini tetap bersama kami sahabat Maka dan juga pemirsa Sama TV di program Damai Baru Dialog Muda Islam Baik dan Perlu Umat TV. Terima kasih untuk Anda
pemirsa Umat TV yang masih bersama kami di program Damai Baru, Dialog Muda Islam Baik dan Perlu. Untuk edisi malam hari ini, di tema kita yaitu Kupilih Dia Karena Allah. Tadi telah Ustadz kita sampaikan tentang kriteria untuk laki-laki memilih pasangannya atau calon istrinya, insya Allah. Baik, pertanyaan pertama tadi Ustadz dari Yuni di Jawa Tengah. Ya. Bagaimana kalau kita sudah memilih ya untuk tidak pacaran, tetapi kita merasa bahwa pilihan kita itu justru mempersulit kita untuk menemukan jodoh, Ustaz. Iya, baik. Uninya di Jember ya. Yuni di Yuni ya. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah abad. Alhamdulillah ya, dengan adanya pertanyaan ini mudah-mudahan bisa lebih memperjelas apa yang kita jelaskan tadi. Kalaulah kita sudah memilih jalan kita untuk tidak pacaran, ya. Tapi akan muncul kekhawatiran. Apakah dengan tidak pacaran kita akan mendapatkan pasangan hidup? Karena kebiasaan yang ada di masyarakat kita hari ini adalah kalau tidak punya pacar maka tidak akan mungkin bisa menikah. Jamaah sekalian yang mulia, ini perlu untuk kita luruskan sebenarnya. Sebenarnya pilihan kita untuk tidak pacaran itu sudah tepat. Dan jangan takut. Jodoh itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh kita itu pasti bertemu. Karena pada saat ditiupkan ruh ke dalam janin itu sudah ditetapkan rezekinya. Ditetapkan ajalnya, amalnya. Rezekinya itu termasuk jodohnya di situ. Jadi tidak usah kita takut. Nah, di sini saya ingin menyebutkan ya bahwasanya laki-laki itu selalu mencari wanita yang ideal. Wanita yang mampu menjaga harkat dan martabatnya. Dia senantiasa mencari seorang wanita untuk dijadikan istri yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Sehingga dia berusaha untuk mendapatkan wanita-wanita yang baik. Yang bisa mendidik anaknya dan bisa menjadi kebanggaan bagi anak-anaknya. Jadi manakala kita ingin pacaran, bergonta-ganti pacar, bagaimana nantilah anak-anak kita ya pada saat mereka dilahirkan, kemudian mereka besar dan dia tahu bagaimana sejarah cinta daripada sang ibunya misalnya. Jadi jagalah diri kita, jagalah harkat dan martabat kita. Maka di sini saya ingin menyebutkan ya, ada tips nikah tanpa pacaran. Nikah tanpa pacaran. Yang pertama adalah luruskan niat. Luruskan niat kita. Niatkan ikhlas semata-mata karena Allah untuk kita memperbaiki diri kita. Walaupun nantinya kita tidak mendapatkan suami misalnya, atau kita tidak mendapatkan pendamping hidup, itu tidak mengapa. Yang jelas akhlak kita sudah baik. Ibadah kita sudah baik. Karena niat kita adalah niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita. Maka orang-orang, wanita-wanita yang memperbaiki dirinya, menjaga harkat dan martabatnya, tidak ingin disentuh oleh laki-laki lain, kecuali oleh suaminya saja. Inilah yang akan menjadi bahan kejaran daripada laki-laki. Laki-laki itu semakin penasaran jamaah sekalian. Kalau kita dikejar wanita tersebut lantas dia menyembunyikan diri atau menutup dirinya, dia semakin kurius, dia semakin penasaran untuk mendapatkan sang wanita itu. Kemudian yang kedua adalah petakan perencanaan. Jadi buat perencanaan di dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya adalah matangkan ruhiyah. Perbaiki akhlak kita dan mental kita. Perbaiki diri kita. Dan perbaikan diri ini harus berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya adalah mantapkan ilmu. Mantapkan ilmu. Jadi sambil kita memperbaiki akhlak, juga membaca buku, ikut taklim, ikut kegiatan parenting nabawi misalnya. Sehingga kita siap untuk berumah tangga nantinya. Dengan ilmu dan pemahaman serta pengetahuan kita. Belajarlah sedini mungkin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Atau menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah kokohkan bekalan fisik kita. Jaga fisik kita. Jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan reproduksi misalnya untuk yang perempuan. Dijaga dengan baik. Dijaga. Tidak dengan pacaran. Gitu. Sehat dan bugar. Ini juga yang akan menyebabkan kita bisa nikah tanpa pacaran. Kemudian yang berikutnya terus berikhtiar. Matangkan finansial. Terus berikhtiar. Sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan jodoh yang dipilihkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Jadi jangan kita takut jamaah sekalian. Justru perempuan-perempuan yang menjaga harkat dan martabatnya ini jauh lebih cepat menikah daripada yang menjual dirinya. Kenapa? Karena perempuan-perempuan yang suka dipegang oleh laki-laki lain misalnya, itu hanya dijadikan sebagai permainan saja, untuk dimain-maini saja. Tetapi untuk dijadikan sebagai seorang istri, tunggu dulu. Sebab laki-laki itu senantiasa mencari memang wanita yang solehah. Baik. Itu ya. Pertanyaan yang masih sama Ustadz, Ya. Mungkin senada dari Al di Makassar. Bagaimana hukum menurut Islam, Ya. ya, kalau kita ingin mencari wanita baik agama, ilmu, keturunan dan sifatnya. Ya. Sedangkan beliau ini belum kenal lama dengan wanita itu. Jika ia mendekatinya sebagai teman dengan tujuan menikahi dengan cara ta'aruf, jika baik itu, karena Islam kan tidak menganjurkan kita untuk pacaran. Iya. Iya. Jadi begini, bagaimana mengetahui si dia gitu ya sebagai calon itu? Maka itulah dalam Islam dikenal dengan nama ta'aruf itu. Artinya perkenalan itu, perkenalannya secara syar'i. Maka bagaimana caranya mengenal? Ya, kita coba lihatlah lingkungannya. Coba kita lihat keluarganya. Coba kita lihat teman-teman sepergaulannya. Dengan siapa dia berteman. Lihatlah akhlaknya, budi pekerti dan tingkah lakunya. Kalau perlu kita bertanya sana sinilah, siapakah sebenarnya dia ini? Kalau dia ikut tarbiyah atau pengajian, mungkin ada murabbiyahnya, kita mungkin bisa bertanya, dapat informasi dari suami daripada murabbiyah tersebut. Ataukah misalnya ada temannya mungkin yang sahabat, dan sahabatnya itu mungkin berteman atau bersaudara dengan seorang pria atau laki-laki. Mungkin kita sudah bisa bertanya untuk mengenal siapa sebenarnya dia itu. Sehingga kita mendapatkan informasi yang valid, data yang sebenarnya itu. Demikian pula yang perempuan, ya mencari juga siapakah sebenarnya calon saya ini. Paling bagus kalau dia terbina misalnya, sehingga ada yang bisa memberikan kepada kita informasi yang nyata dari teman-teman yang menjadi pembina mereka. Kemudian dalam ta'aruf tersebut, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya tidak apa-apa pada saat kita bertemu dengan ada mediasi orang ketiga, itu tidak apa-apa kita bertanya dengan dia, sehingga yang muncul jawaban-jawaban yang memang jujur seperti apa yang kita pertanyakan kepada dia. Jadi kalau ada masalah misalnya, kita bisa pertanyakan. Tetapi ada orang ketiga, kita tidak menelpon atau kita tidak chattingan apa, ada orang ketiga, sehingga betul-betul jawaban yang bisa kita dapatkan itu jawaban yang cukup baik. Dan alhamdulillah sekarang ini tidak begitu sulit loh. Bagaimana orang-orang tua kita dulu ya, yang tidak ketemu memang, tidak tahu siapa dia. Jangankan ketemu orangnya, telapak kakinya saya tidak pernah dilihat begitu. Sampai pernikahan mereka langgeng, mereka mendapatkan yang luar biasa indah ya. Bahkan kitalah mungkin yang merupakan keturunan-keturunannya. Sekarang ini zaman sudah canggih jamaah sekalian. Luar biasa kesempatan kita untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Oleh karenanya, marilah kita menjaga diri kita, menjaga harkat dan martabat kita, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berusaha dengan akhlak-akhlak yang mulia untuk mendapatkan pendamping-pendamping yang terbaik. Insya Allah. Baik, ini ada dua pertanyaan yang sama Ustaz. Baik, silakan. Satu dari Umi Ika di Lampung dan Dion di Ngawi, Jawa Timur. Pertanyaannya, wanita yang belum bersuami hamil, apakah boleh nikah? Sama dengan Dion di Ngawi, Jawa Timur. Kalau misalnya sudah tidak perawan, ya, apa tidak boleh dijadikan istri atau dinikahi Ustadz? Dan apabila dia taubat dan menjadi orang yang baik-baik, nanti setelah itu apakah baru boleh dinikahi? Iya. Jadi begini, untuk yang kedua dulu ya dari Dion ya, dari Dion, bagaimana menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi? Sementara wanitanya itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ingin memperbaiki dirinya. Jadi begini jamaah sekalian yang mulia. Manusia itu tidak luput daripada kesalahan dan kehilafan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum
Zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, fahisyah, atau menganiaya diri mereka sendiri, kemudian mereka ingat akan Allah, seraya memohon ampun kepada Allah. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah? Kemudian mereka tidak melanjutkan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang sudah berzina misalnya, atau tidak perawan lagi? Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha." Fahisha lagi. Jangan engkau mendekati zina karena itu adalah merupakan perbuatan keji. Jadi bagaimana kalau dia mengerjakan perbuatan keji itu? Dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi sudah dijelaskan, manakala kita terlanjur melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri kita sendiri, kemudian kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi manakala ada seorang wanita berzina, apakah dia dipaksa, diperkosa, minta maaf ini bahasanya ataukah ditipu, ataukah dia menyerahkan dirinya karena ketiadaan ilmu, ataukah dia memasrahkan dirinya kepada pacarnya pada saat dia belum mendapatkan ilmu pengetahuan agama tentang bagaimana adab bergaul dalam Islam. Akhirnya dia melakukan itu, kemudian setelah itu dia bertobat kepada Allah. Maka hal ini jamaah sekalian, tidak mengapa kalau kita nikahi. Apalagi kalau dia sudah bertobat jamaah sekalian. Apalagi dia sudah minta ampun kepada Allah untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Kemudian dia hanya akan setia kepada suaminya saja. Ini Masya Allah jamaah sekalian. Ini adalah merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sebelumnya itu apa wanita tadi? yang sedang hamil. Yang sedang hamil. Apakah boleh nikah? Wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahi sampai kepada dia harus mengeluarkan anaknya atau melahirkan anaknya. Itu pun ditunggu masa nifasnya. Nanti setelah lepas nifas baru bisa dinikahi. Bukan diaborsi. Bukan diaborsi tentunya. Baik. Dan ingat, kalau dinikahi dalam posisi hamil dalam kandungan, itu batal pernikahan. Tidak sah. Tidak sah. Makanya harus dinikahkan ulang lagi setelah itu. Kapan tidak, maka dia akan berzina sepanjang hidupnya. Tetapi tentunya ini ranah fikih Nanti akan dijelaskan pada kajian fikih menyangkut tentang hal ini. Supaya kita tidak nyerempet terlalu jauh lah Nanti juga kita akan bertanyalah kepada ustadz-ustadz kita yang memang paham tentang bagaimana hukum tentang wanita-wanita yang hamil kemudian dinikahi. Kemudian dari Mita di Bulukumba, Sulawesi Selatan, Ustaz. Bagaimana cara menyampaikan proses ta'aruf yang benar? Karena seringnya orang lain salah paham dan akhirnya kadang membuat silaturahim keluarga itu menjadi buruk. Dikarenakan pandangan orang-orang yang menganggap bahwa jika dua pihak sudah setuju untuk ta'aruf, maka jawabannya pasti sudah akhir. Dan akhirnya adalah iya begitu. Kalau sudah proses ta'aruf. Jadi berapa lama rentan ideal rentan waktu yang ideal untuk ta'aruf? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Jadi ta'aruf itu adalah merupakan proses penjajakan. Belum khitbah atau melamar, belum, masih dalam proses penjajakan. Ini juga harus diluruskan. Jangan sampai dikatakan, oh dia sudah ta'aruf, sudah mau menikah. Belum jamaah sekalian. Karena masih dalam proses penjajakan. Bagaimana mengenal karakternya, bagaimana mengenal orang tersebut. Bahkan dipertemukan dengan ada orang ketiga yang merupakan mahramnya. Supaya jelas di situ perbincangannya. Kalau di situ tidak terjadi kata sepakat, atau misalnya setelah pulang direnungkan, aduh tidak seperti kriteria yang saya harapkan, tidak seperti apa yang saya inginkan, maka tidak mengapa disampaikan bahwasanya mungkin tidak jadi barangkali itu mungkin tidak cocok, mungkin belum jodoh dan lain sebagainya. Jadi ini jamaah sekalian, jadi belum merupakan sebuah jaminan. Tetapi syukurnya adalah kalau memang tidak jadi, ini kan tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Karena anaknya orang belum dibawa, belum dipegang-pegang seperti dalam masa pacaran yang diistilahkan anak-anak muda sekarang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kalaupun misalnya memang tidak jadi, maka yang laki-lakinya akan menahan mulutnya, perempuan juga akan menahan mulut dan perasaannya begitu untuk tidak mengumbar aib daripada saudaranya. Kan waktu ditanya apa kelebihan kekurangan, kan begitu. Bagaimana kalau tidak jadi Ustadz dan dia sampaikan kepada laki-laki lain atau perempuan yang lain?
maka di situ sebenarnya dijamin kerahasiaannya juga untuk jangan disampaikan karena ini masih dalam proses ta'aruf. Benar. Makanya dalam hadis Rasulullah menyebutkan, kalau kalian tidak menyukai seorang wanita, maka janganlah sampaikan keburukannya. Kenapa? Karena boleh jadi ada laki-laki lain yang suka kepada wanita tersebut. Jadi boleh jadi bukan jodoh kita, tapi boleh jadi bisa menjadi milik jodoh daripada orang lain. Jadi begitu, kita luruskanlah pandangan masyarakat kita. Bahwasanya ta'aruf itu masih dalam proses penjajakan, masih dalam proses perkenalan. Yang tidak boleh itu kalau sudah masuk hitbah, sudah masuk pelamaran. Sebab itu, kemudian bagaimana rentang waktunya? Ta'aruf itu tidak begitu lama kok. Tidak begitu lama. Mungkin yang bikin lama adalah pada saat diberikan CV-nya. Ya, diberikan biodatanya. Mungkin 6 bulan dibaca biodata itu ya, biodata itu. Tetapi pada saat dipertemukan sudah dalam bentuk ta'aruf yang langsung, maka itu tidak lama rentangnya dan tidak boleh berbulan-bulan pertemuannya. Ya, sampai sedetail-detailnya misalnya sampai bertahun-tahun. Oh, tidak demikian. Itu masanya begitu singkat, tidak begitu panjang. Mungkin 2-3 kali atau pertama kali saja. So, kalau sudah serak sudah. Masing-masing salat istikharah, berdoa kepada Allah, dan kalau memang itu sudah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan dengan khitbah atau lamaran. Nah, jadi begitu modelnya. Jadi kan di sini dijawab di proses ta'aruf yang benar. Jadi kita tukar biodata, ya. Iya. Tukar biodata terus kemudian mempelajari biodata atau CV tersebut. CV tersebut. Ya. Kalau sudah serak ada semacam detak-detak cinta dengan dia, maka sampaikanlah bahwa kita ingin ta'aruf. Sehingga ada tempatnya lah ya. Apakah di rumah perempuan atau di tempat yang lain, tetapi laki-lakinya ada mahramnya, ada mediasi pihak ketiga. Perempuannya juga demikian. Sehingga pada saat bertemu. Nah, setelah bertemu ya, ngobrol, kemudian menyampaikan apa hasratnya dan seterusnya. Visi misi pada saat pernikahan, kelebihan dan kekurangan dan lain-lain. Salat istikharah. Kalau misalnya sudah ketemu, lanjutkan dengan khitbah. Pokoknya saat ta'aruf ngobrol deh gitu. Ngobrol kenalan saja. Deh. Iya, kenalan dan itu ya bisa dilihat mukanya gitu. Iya. Bisa dilihat. Nazar namanya. Baik. Nah, kemudian Ustaz, tetapi ini juga kita harus stressing bahwa memang niatnya ta'aruf adalah untuk menikah. Oke. Bukan untuk penjajakan, bukan untuk memilih-milih muka. Ta'aruf dengan akhwat satu, ta'aruf lagi akhwat lain, akhwat 3, akhwat 4, kemudian merenung yang mana di antara 4 ini. Tidak bisa. Satu saja sebenarnya, karena niat kita adalah untuk menikah. Kecuali kalau tidak serak lagi, tidak apa-apa, diputuskan tidak jadi, maka mungkin pindah ke yang lain. Ta'aruf lagi yang lain. Bukan untuk saling menyeleksi lah, semacam audisi. Nauzubillah min dzalik. Baik. Itu tidak ada macam demikian. Baik. Kemudian Ustaz, dari Zia di Bali, tanda-tanda kalau dia jodoh kita Ustaz, apa? Dan jika ada jodoh, kan beliau ini punya ibu yang masih sakit, ya. Apakah beliau tidak menikah dulu untuk mengurus ibunya? Karena kalau misalnya nikah, jangan sampai nggak keurus misalnya. Iya, jadi gini tanda-tanda jodoh. Sebenarnya itu, Masya Allah, jodoh ini, ya ada yang mengatakan detak-detak hati kita, ya. Bahkan ada yang menyebutkan ayat itu ya, jika dibacakan ayat Allah maka bergetar jiwanya. Katanya termasuk jodoh kita itu kalau disebut namanya bergetar jiwanya. Itu sebenarnya tidak demikian juga. Jadi begini, jodoh itu bagaimana tanda-tandanya sebenarnya? Dalam Islam cuma disebutkan kriterianya. Kriterianya inilah yang kita baca dan kita pelajari. Kriteria calon istri misalnya, seperti yang kita sebutkan tadi, agamanya, solehah, menjaga harkat dan martabatnya, tidak berkata-kata kotor, berkata-kata keji, dan seterusnya. Jadi itu yang yang direkomendasikan oleh Rasulullah begitu. Bagaimana kriteria calon istri. Adapun tanda-tandanya apakah dia nanti akan jadi istri kita atau akan menjadi suami kita, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pasangan-pasangan yang terbaik. Memang akan ada banyak kekhawatiran dalam diri seorang wanita misalnya, atau seorang laki-laki. Sama saja kekhawatirannya. Jangan sampai nanti suamiku itu kasar. Jangan sampai dia suka memukul. Kenapa? Karena kita sering nonton sinetron. Korban sinetron. Korban sinetron. Jangan sampai. Begitu pula laki-laki. Jangan sampai dia tinggalkan saya nanti. Dia selingkuh dengan pacar lamanya, cinta pertamanya. Jangan sampai. Ini yang menyebabkan setan itu masuk sebenarnya. Makanya ikuti kriteria. Dan ingatlah,
Kalau misalnya sang laki-laki belajar agama, perempuan juga belajar agama, dia ngerti kriteria masing-masing dan akan ketemu luar biasa indahnya jamaah sekalian. Masya Allah. Maka tidak akan pernah lakulah perempuan-perempuan yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Baik. Ya, yang suka membuka aurat, mengumbar aurat, tidak laku nanti. Insya Allah. Yang suka datang ke naik klub misalnya, suka berbonceng-boncengan, mungkin hanya dijadikan main-mainan saja. Tetapi untuk dijadikan istri atau ibu daripada anak-anaknya, mungkin sudah tidak lagi. Baik. Ya. Patutnya untuk kita bertobat kepada Allah Ya, SWT, ya. Baik. Kalau misalnya kita sudah punya jodoh, kita menunda menikah karena alasan ibu yang masih mengurus ibu, mengurus orang tua. Jadi begini, menunda karena masih mengurus orang tua, itu adalah pilihan sebenarnya. Artinya kalau kita memang masih ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, itu tidak mengapa. Tetapi sebenarnya dengan menikah itu kita jauh lebih berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena hak anak terhadap orang tuanya itu ada 3. Artinya kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak itu ada 3. Memberikan nama yang baik-baik pada saat dia baru lahir, kata Rasulullah. Mengajarkan dia Quran pada saat dia sudah mampu untuk berbicara. Dan yang ketiga, menikahkannya pada saat dia sudah mampu untuk menikah. Jadi tanggung jawab orang tua akan lepas pada saat anak itu sudah menikah. Kalau belum menikah maka masih dalam tanggung jawab orang tua. Tetapi kalau sudah menikah, sudah lepas daripada tanggung jawab orang tua. Makanya jamaah sekalian, ya sambil mengurus ibu, kemudian menikah, artinya tanggung jawab orang tua bebannya juga sudah semakin ringan. Dan kita juga bisa berdua untuk mengurus ibu kita ini. Itu jauh lebih baik, jauh lebih utama, dan jauh lebih mulia jamaah sekalian. Tetapi kalau memang pertimbangannya jauh lebih berat, masih lebih berat mengurus ibu, ya mungkin itu adalah merupakan pilihan yang terbaik juga untuk si ukhti ini ya. Tetapi kalau misalnya kita ingin menikah, justru itu juga adalah merupakan pilihan yang sangat baik untuk kita. Sebab tanggung jawab ini sudah bisa diserahkan kepada sang suami, dan kita sudah bisa juga memperhatikan ibu kita dengan sebaik-baiknya dalam rumah tangga yang baru tersebut. Baik, jadi ini juga pentingnya disampaikan pada saat ta'aruf ya. Iya. Bahwa saya punya orang tua. Saya punya orang tua, dia itu masih sakitan, butuh untuk perhatian. Jadi pada saat dialog itu akan ada deal-deal tertentu lah begitu. Iya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Baik. Menarik sekali pemirsa Sama TV apa yang kita perbincangkan di malam hari ini. Minta maaf karena kita dibatasi waktu, Ustaz. Iya, iya. Mungkin ada closing statement atau kesimpulan untuk tema kita di malam hari ini. Iya. Karena kupilih dia karena Allah. Iya. Jadi jamaah sekalian yang mulia, terutama para remaja, para pemuda kita, marilah kita bergaul yang sehat. Marilah kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apalagi jangan kita bermain-main dalam kehidupan kita. Segala apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, segalanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelihara diri kita, pelihara agama kita jamaah sekalian, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Demikian pula para orang tua, kita sampaikanlah untuk bagaimana mengasuh anaknya, membimbing anaknya, membina anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Subhanallah jamaah sekalian, kriteria yang kita sebutkan tadi, agamanya, kemudian akhlaknya, kemudian yang lainnya, semuanya yang paling berperan sebenarnya pertama kali adalah orang tuanya. Untuk bagaimana memperhatikan anaknya tersebut. Mari kita jaga anak kita. Jangan sampai samalah seperti anak-anak yang ada di luar. Yang hidup berpacaran ria, bergaul bebas. Kemudian mereka menjadi anak-anak yang urakan. Anak-anak yang istilahnya sekarang apa Ustaz itu ya? Anak-anak yang ABG yang apa? Yang cabe-cabean misalnya itu. Yang gonceng 3 perempuan misalnya. Ya kemudian diganggu dengan laki-laki lain. Bagaimanalah kita sebagai orang tua? Bagaimana caranya kita akan mendapatkan menantu-menantu yang baik? Kalau anak-anak kita itu dibesarkan dalam posisi tidak dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkanlah kepada wanita-wanita. Karena yang kita sebutkan tadi adalah kriteria calon istri ya. Sesuai dengan sunnah daripada Rasulullah. Perbaikilah diri kita untuk mendapatkan yang terbaik. Laki-laki beriman hanya cocok untuk perempuan yang beriman. Laki-laki kafir hanya cocok untuk perempuan yang kafir. Wanita-wanita yang keji hanya cocok untuk laki-laki yang keji. Demikian seterusnya. Maka jaga diri kita.
jaga harkat dan martabat kita. Apalagi sekarang ini dunia agama, dunia ilmu agama, Masya Allah. Mereka rata-rata sekarang ini anak-anak kita sudah belajar agama. Sudah tahu tentang mana yang baik, mana yang buruk. Termasuk bagaimana cara memilih pasangan-pasangan yang ideal. Pasangan-pasangan yang sesuai dengan syariat agama Allah. Maka jamaah sekalian, kalau kita tidak membekali diri kita sekarang ini dengan ilmu, tidak memperbaiki akhlak kita, mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik tersebut. Dan kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita, memberikan kepada kita pasangan-pasangan yang terbaik itu. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik. Pemirsa Sama TV, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dan apa yang didoakan oleh Ustaz kita tadi, insya Allah untuk kita yang belum menikah mendapatkan jodoh yang terbaik, insya Allah. Kepada Ustaz kami ucapkan terima kasih, jazakallah khair untuk kehadirannya malam hari ini. Barakallahu fikum. Ya. Tetap sehat insya Allah. Insya Pekan depan Allah. kita bisa berjumpa Ya. kembali. Pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan untuk itu tuh, wanita ya, kriteria untuk calon suami yang baik. Ya. Baik. Untuk Anda pemirsa Sama TV, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi simak Anda di malam hari ini. Semoga mendapatkan kebaikan dan tetap sehat. Insya Allah pekan depan kita bisa berjumpa kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.